Episode 9. Dasar manja, sentak Siska langsung melengos pergi. Lisa hanya menatap bingung dengan sikap Siska yang berbeda jauh dengan sikap Adelia. Siska pun berjalan ke belakang, Adelia yang melihat pun langsung menghampirinya. "Di mana Nona Lisa? Kenapa kau kesini?" tanya Adelia penasaran. "Masih di kamarnya. Kau saja yang mengurusi dia." "Aku tidak sudi jadi pelayan pribadinya," jawab Siska dengan nada sewot. "Hah? Memangnya kenapa? Kan tugasmu sekarang harus melayani Nona." "Itu sudah perintah kepala pelayan," ujar Adelia menjelaskannya pada Siska. "Tapi aku tidak mau. Nanti aku yang bicara pada kepala pelayan," jawab Siska langsung pergi dengan perasaan jengkelnya. Ada apa dengannya? Padahal baru sehari jadi pelayan, kenapa sikapnya sudah seperti senior? "Ceka," gerutu Adelia sambil menggelengkan kepalanya. Asteris, asteris, asteris. Sean menunggu Lisa di dalam mobil, dan tak berapa lama Lisa pun datang ditemani Adelia. Yang pada akhirnya Adelia yang menjadi pelayan pribadi Lisa. Lisa langsung memasuki mobil mewah Sean dan duduk di sebelahnya. Ada rasa gugup dan malu saat Lisa harus duduk bersebelahan dengan Sean. "Jalan," sahut Sean memberi perintah pada Juan. "Baik Tuan," jawab Juan yang langsung melajukan mobilnya menuju suatu tempat. Tiba di suatu tempat, Sean mengajak Lisa ke sebuah pusat perbelanjaan yang cukup mewah. Lisa hanya bisa menatap bingung karena untuk pertama kalinya ia menginjakkan kakinya di pusat perbelanjaan yang begitu mewah dan elit. Sean membawa Lisa ke suatu butik bridal yang cukup terkenal di tempat tersebut. Saat memasuki, Sean sudah disambut oleh para staf dan pemilik bridal tersebut. Seorang wanita cantik yang sangat berkelas dan anggun. "Selamat sore Tuan Sean. Suatu kehormatan untuk kami, Anda datang ke butik bridal kami," sapa wanita Lorenza dengan ramah. Sean hanya mengangguk tanpa membalasnya dengan senyuman. "Carikan gaun yang pantas untuknya," tukas Sean memberi perintah pada Lorenza. Sesaat Lorenza melirik ke arah Lisa yang berdiri menunduk di belakang Sean. "Apakah Nona ini calon istri Anda?" tanya Lorenza penasaran sambil melirik ke arah Lisa. "Apakah penting untukmu tahu? Lakukan saja sesuai tugasmu. Jangan bertanya yang bukan pekerjaanmu," ujar Sean dengan nada dingin dan cuek. Seketika membuat Lorenza salah tingkah dan malu. "Baik Tuan. Mari Nona. Saya akan membantu Nona memilihkan gaun yang cocok," ujar Lorenza langsung mengajak Lisa ke dalam butiknya. Lisa hanya mengangguk dan mengikuti ajakan Lorenza. Sudah beberapa gaun yang dicoba Lisa. Namun Sean masih belum menentukan pilihan yang cocok untuk Lisa. Hingga akhirnya ia memilih satu gaun yang menurutnya sangat cantik dan elegan. Lisa pun menampilkan gaun yang dipakainya tersebut pada Sean. Dan Sean langsung berjalan menghampirinya. Ia pun memperhatikan gaun yang dipakai Lisa dengan serius. Membuat Lisa menjadi canggung dan gugup. Ia hanya bisa menunduk dengan perasaan yang sangat malu. "Lihat aku," ujar Sean dengan menatap serius. Lisa pun mengangkat kepalanya dan menatap Sean. "Bagaimana perasaanmu saat memakai gaun ini?" tanya Sean ingin tahu. Saya sangat senang Tuan," jawab Lisa dengan gugup. "Kau menyukai gaun ini?" tanya Sean lagi.
Lisa pun mengangguk pelan. "Iya tuan, saya suka gaun ini," jawab Lisa dengan nada pelan. Sean menyentuh wajah Lisa dengan jarinya, membuat Lisa kembali gugup dan malu. "Kalau begitu kita pilih gaun ini," ujar Sean langsung keluar dari ruang ganti tersebut. Lisa pun langsung menghela nafas saat Sean yang langsung pergi. Tatapan dan nada bicara Sean seakan membuat tak karuan. Terlebih dengan jantungnya yang terus berdegup kencang. Seolah sulit ia menahan nafasnya. Selesai memilih gaun, Sean dan Lisa pun keluar dari butik bridal tersebut. Namun, saat akan baru keluar dari butik tersebut, tanpa sengaja Eva melihat Lisa bersama Sean. Seketika membuat Eva terkejut dan langsung memanggil Vina. "Vina, bukankah itu anakmu Lisa?" tanya Eva sambil menunjuk Lisa dari kejauhan. Vina pun langsung menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Eva. "Sedang apa anakmu di sana, Vina? Bukankah itu butik bridal?" tanya Eva yang penasaran. "Iya, benar. Dan lagi siapa orang yang bersama Lisa? Apa jangan-jangan orang itu yang kau maksud?" "Orang yang sudah membeli Lisa dengan harga tinggi," sahut Della bertanya dengan menebak. Vina pun masih diam sambil terus memperhatikan Lisa yang sudah pergi. "Dan kau tidak lihat penampilan anakmu? Penampilannya seperti wanita berkelas alias orang kaya." "Kayaknya anakmu sudah jadi orang kaya, Vin," sahut Eva lagi menambahkan. "Entahlah. Itu bukan urusanku," jawab Vina datar. "Kenapa? Bukankah seharusnya kau bangga, sekarang anakmu sudah jadi orang kaya? Jangan-jangan pria yang bersama Lisa calon suaminya, dan akan menikahinya karena baru saja keluar dari bridal itu kan? Kenapa kau bilang itu bukan urusanmu, Vin?" tanya Eva lagi terheran. "Karena aku sudah menjualnya. Dan aku sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya," jawab Vina dengan tegas. "Hah, bagaimana bisa? Jadi kau tidak bisa memanfaatkan anakmu lagi?" tanya Della terkejut. "Jadi itu alasanmu menjual anakmu dengan harga tinggi? Kau sudah tidak mau berhubungan lagi dengan anakmu?" tanya Eva menebak. "Ya, aku sudah tidak membutuhkan anak tidak berguna itu lagi. Jadi aku hanya akan menikmati uang yang sudah kumiliki setelah menjual dia," jawab Vina dengan nada sombongnya. "Wah, ternyata kau benar-benar ibu yang sangat kejam. Lebih kejam dari ibu tiri. Hahaha. Apa kau tidak takut kena karma? Karma menjual anak kandungmu sendiri. Dan kau juga sudah tidak mengakuinya sebagai anakmu. Apa kau tidak takut menyesal, Vin?" sahut Eva yang kini menakuti Vina. "Untuk apa aku takut menyesal? Dan aku juga tidak takut dengan karma. Kalau memang aku bisa kena karma, seharusnya sudah sejak dulu karma itu datang padaku." "Heuh," jawab Vina menepis perkataan Eva. Ya, hanya kaulah yang tahu itu, Vin. Karena kau yang menjalani hidupmu. Yang terpenting ayo kita lanjutkan lagi." "Hari ini kita harus happy-happy kawan," sahut Della yang langsung mengajak Vina untuk melanjutkan berbelanjanya. Asteris, asteris, asteris. Setelah dari pusat perbelanjaan, Sean membawa Lisa ke sebuah restoran yang cukup mewah. Saat memasuki restoran, Lisa kembali kepalanya, karena masih merasa malu dan gugup. Terlebih ia menjadi pusat perhatian, saat beberapa pengunjung memperhatikannya.
Juan mengarahkan Sean menuju sebuah meja yang sebelumnya sudah dengan meja khusus VVIP. Sean dan Lisa pun langsung duduk di kursi tersebut. Sean mulai membuka daftar menu dan mulai memilih-milih menu yang ada di daftar tersebut. "Kau ingin makan apa?" tanya Sean sambil tetap fokus melihat isi daftar menu yang ia pegang. "Ah, apa saja Tuan?" "Saya ikut Tuan saja," jawab Lisa masih menunduk. "Oke," jawab Sean singkat. Setelah memilih, Sean memberikan daftar menu tersebut pada seorang waitress. Dan waitress itu pergi meninggalkan mereka. Termasuk Juan sendiri, yang sudah lebih dulu pergi. Sean sesaat memperhatikan Lisa yang masih saja menundukkan kepalanya. "Apa kau terbiasa dengan terus menunduk?" tanya Sean sambil memperhatikan Lisa. "Maaf Tuan, tapi saya hanya merasa malu," jawab Lisa masih menundukkan kepalanya. "Tegakkan kepalamu," sahut Sean menyuruh Lisa mengangkatkan kepalanya. Lisa pun mengangkat kepalanya dan menatap Sean. "Kalau kau ingin dihormati orang lain, kau jangan selalu menundukkan kepalamu. Belajarlah untuk menjadi wanita yang berwibawa dan berkelas. Jangan membuatku untuk mengulang kembali kata-kata itu," ucap Sean dengan tegas. Iya baik Tuan." "Maafkan saya," jawab Lisa yang sedikit ketakutan dengan nada bicara Sean yang sangat tegas. Tak berapa lama pelayan restoran pun datang dengan membawakan beberapa menu makanan yang telah dipesan oleh Sean. "Silakan menikmati hidangannya Tuan." "Nona," ujar sang pelayan dan langsung pergi. Sean pun mulai menyantap makanannya. Sedangkan Lisa memperhatikan bentuk makanan yang ada di depan matanya. "Apakah makanan ini bisa kumakan? Sepertinya ini terlihat aneh. Tapi jika tidak kumakan, Tuan pasti akan marah," batin Lisa sedikit cemas dengan makanan tersebut. Sean secara tak sengaja melihat Lisa yang masih belum menyentuh makanannya. "Kenapa? Apa kau tidak suka dengan makanannya?" tanya Sean dengan nada datar. Lisa pun menoleh ke arah Sean sambil menggelengkan kepalanya. Bukan Tuan. Saya akan mulai memakannya," jawab Lisa langsung mulai menyantap makanannya. Dan Lisa langsung merasakan aneh di dalam mulut. Namun ia mencoba untuk menahannya, agar tidak membuat Sean melihatnya. "Aku tidak tahu ini makanan apa, tapi rasa makanan ini benar-benar aneh di mulutku," keluh Lisa dalam hati. Bagaimana tidak, jika makanan yang saat ini ia makan adalah makanan foie gras, yaitu adalah makanan mewah dari hati angsa, yang memiliki harga jual yang sangat tinggi. Membuat mulut Lisa merasakan sesuatu yang aneh. "Oh Tuhan, apakah di saat seperti ini aku harus bersyukur dengan makanan ini atau tidak? Tapi rasa masakan ini benar-benar tidak enak," keluh Lisa lagi yang hanya bisa menahan rasa makanan tersebut yang tidak enak di mulutnya. Tanpa sadar, Sean menyodorkan piring yang berisikan steak daging, yang adalah makanan pesanannya sendiri. Seolah Sean langsung memahami jika Lisa tak menyukai makanan yang sudah ia pesan untuknya. "Makan ini. Jangan diam saja jika kau tidak biasa makan ini," ujar Sean mengambil makanan milik Lisa yang menukarnya langsung dengan makanannya. Seketika membuat Lisa merasa malu, karena tak bisa menyembunyikan ekspresinya yang tak bisa memakan makanan tersebut. Maafkan saya Tuan. Saya terlihat kampungan dan memalukan," ujar Lisa sesaat menunduk dan merendah. "Habiskan saja makanan itu,"
jawab Sean dengan nada dingin. Lisa pun langsung menyantap makanan yang sudah ditukar Sean. Dan kali ini ia baru bisa menikmatinya, karena makanan steak tersebut lebih enak daripada miliknya. Setelah menyantap makanan utama, Sean kembali memesan makanan penutup, yaitu cake tiramisu yang membuat Lisa langsung bersemangat. Karena Lisa sangat menyukai makan makanan yang manis. Di saat mereka sedang menikmati makanan penutup, tiba-tiba saja seseorang datang Sean. "Halo, Paman," sapa seorang lelaki yang berusia 22 tahun. Membuat Sean dan Lisa langsung menoleh ke arah lelaki tersebut. Asteris. Vina dan kedua temannya pulang ke rumah. Setelah mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang di pusat perbelanjaan, Vina tak menyadari jika dirinya sudah menghabiskan uang puluhan juta untuk membayari semua belanjaan Eva dan Della. Namun, Vina tak mau ambil pusing. Baginya uang yang ia miliki tak akan pernah habis. Ia begitu puas setelah menghabiskan uangnya untuk bersenang-senang. Saat ia sudah tiba di rumah, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Vina pun langsung membuka pintu rumahnya. Terlihat wanita tua dengan tampang wajah yang sangat judes. "Hei, Vina, mana uang kontrakanmu? Kau sudah menunggak 6 bulan. Mau sampai kapan kau menunggak terus? Aku sudah muak dengan semua alasanmu wanita sialan," teriak wanita tua tersebut dengan meluapkan semua emosinya pada Vina. Sementara Vina hanya bersikap tenang namun menatap tajam. "Jangan teriak-teriak Nyonya. Kau mau tiba-tiba stroke karena darah tinggimu kambuh?" tanya Vina yang secara tidak langsung menyindir wanita tua tersebut. "Apa katamu? Kau mau kuusir sekarang juga? Sia-sia aku membiarkanmu tetap tinggal di sini. Dasar asteris sampah," teriak wanita itu semakin emosi. "Tenang Nyonya. Aku akan melunasi uang kontrakanmu sekarang juga." "Tunggu sebentar," ujar Vina masih bersikap tenang dan masuk ke dalam kamarnya. Tak berapa lama ia pun kembali dengan membawakan sejumlah uang yang langsung menyerahkan uang tersebut pada wanita itu. "Ini, aku bayar semua tunggakan rumahku. Dan aku ingin memberitahumu satu hal. Aku tidak akan lagi tinggal di rumahmu yang kumuh dan sampah ini. Karena mulai besok aku akan pindah. Dan satu hal lagi, aku bukanlah wanita sampah yang kau katakan Nyonya. Tapi sekarang aku wanita kaya, yang lebih kaya darimu. Paham?" ucap Vina panjang lebar sambil tajam. Wanita itu pun langsung tersenyum sinis. "Omong kosong, apa yang sudah kau katakan Vina? Sejak kapan kau menjadi orang kaya? Kenapa tiba-tiba kau bisa jadi orang kaya? Apa kau sedang bermimpi? Dan kau kira aku percaya dengan semua omong kosongmu? Palingan uang ini hanya dari kau menjual diri. Itu pun kalau tubuhmu laku dijual." "Cih," sindir wanita itu dengan kata-kata tajamnya. Vina hanya berusaha menahan emosinya, karena ia tidak mau membuang tenaganya untuk meladeni wanita tua itu. "Kau sudah menerima uangnya bukan? Jadi lebih baik sekarang kau pergi dari sini. Aku tidak butuh komentar yang keluar dari mulut sampahmu Nyonya," jawab Vina dengan lantangnya. "Oke. Kalau begitu, secepatnya kau pergi dari sini. Karena aku juga tidak mau rumahku dihuni wanita asteris sepertimu." "Paham," sahut wanita itu langsung pergi.
Vina pun langsung menutup pintu rumahnya dengan keras. Seakan ia meluapkan semua emosinya pada pintu tersebut. Wanita sialan. Brengsek. Semoga saja kau mati dibunuh orang. Dasar manusia sombong, umpat Vina yang merasa emosi yang tak terkendali. Asteris, asteris, asteris. Oh. Darren, seru Sean langsung bangkit seraya memeluk Darren yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Sedang apa paman di sini? Sudah lama sekali kita tidak bertemu paman, ujar Darren membalas pelukan Sean. Duduklah. Aku di sini sedang makan malam. Kau bersama siapa di sini? Jawab Sean sambil bertanya. Aku baru saja bertemu dengan temanku. Dan dia siapa? Jawab Darren dan bertanya juga sembari melirik ke arah Lisa. Gadis asing yang menarik perhatiannya. Sean sesaat melirik ke arah Lisa. Oh, dia Lisa. Dia calon istriku, jawab Sean memperkenalkan Lisa sebagai calon istrinya. Membuat Lisa merasa sedikit terharu, karena Sean tak malu memperkenalkan dirinya sebagai calon istrinya. Hah? Calon istri? Maksudnya paman akan segera menikah? Tanya Darren yang terkejut dengan ucapan Sean. Iya. Benar, jawab Sean mengangguk. Bersambung.